Kayak misalnya temennya di sebelah ada mainan ini nih. Sementara yang di sini nggak punya, pengen punya. Seperti itu. Halo, apa kabar kawan? Ketemu lagi di podcast Laris Manis Jatim News Media. Dan tentu saja, saya Agung masih bersama dengan Anda. Saya akan coba ramaikan program Laris Manis ini dengan narasumber yang berbeda. Spesial hari ini, saya ajak kawan semua untuk melihat lebih jauh lagi soal dunia sosial, ya. Sama-sama kita ketahui manusia ini kan makhluk sosial, juga makhluk individu. Nah, tentu saja selama hidup di dunia ini kita tidak terlepas dengan hidup bersosialisasi, ya. Nah, kesempatan kali ini saya ajak Anda untuk mengenal sebuah komunitas, di mana komunitas ini murni dengan tulus ikhlas melayani sesama manusia, terutama untuk anak-anak yang notabene terkena sakit kanker. Dan mereka ini yang dengan tulus hati, dengan tanpa tedeng aling istilahnya orang Jawa bilang gitu ya, mereka mau untuk menolong, mau untuk berbagi. Senangnya berbagi, bersukacita dalam berbagi. Oke, saya tidak sendirian, ada Mbak Novi dan Mbak Uci. Iya, selamat sore, siang, malam, apa kabar lah pokoknya. Pagi, siang, malam. Gimana nih kabarnya? Sehat-sehat ya? Alhamdulillah sehat. Oke, ini saya langsung mata saya melihat rompinya ini, rompinya hore gitu ya. Berarti sukacita gitu, eye catching. Ini bisa diobrolin ini di prolog awal ini, kira-kira komunitas hore ini apa yang melatar belakangi? Gimana Novi? Bisa mewakilkan? Silakan. Ini keduanya ini kawan, mereka adalah founder dari Hore Community ya. Silakan. Ya, jadi Hore Community ini awalnya kita ketemu ya. Itu di kegiatan sosial lain. Kemudian kita mengerucut awalnya itu dari sahur di Rumah Sakit Dr. Sutomo. Oke. Nah, itu tahun berapa itu? Itu 2017. 2014. 2014. 2014. Pertama kali itu ya? Pertama kali. Kemudian ketemu Mbak Uci di 2016. 16 apa 17 ya kira-kira? Sekitar segituan. 16 baru sekitar tahun 2017 karena sering kita bikin event di Rumah Sakit Dr. Sutomo, khususnya untuk di ruang Irna ya, secara si anak. Nah, pasti kan ditanya nih, dari mana nih? Benar. Dari mana? Seringnya kita ngomongnya ya dari Novi sama Uci. Iya kan? Karena waktu itu belum ada institusi wadahnya gitu. Iya. Oke. Lalu dari perorangan atau kalau enggak dari Novi sama Uci kayak gitu. Nah, kemudian saya sama Mbak Uci, Mbak kayaknya kita perlu bikin nama deh yang enak gitu loh. Oke. Nah, akhirnya ya itu tadi namanya apa ya? Hore tadi. Awal mulanya kan bikin WA, grup WA. Grup WA. Asal ngasih nama sih Hore. Oh gitu. Ya bingung kan nih mau ngasih nama apa kan yang happy pokoknya grup Hore lah. Spontanitas itu berarti. Iya, spontanitas. Dari situ Mbak Novi kayaknya akhirnya mengembangkan sendiri dari kata-kata Hore itu tadi. Oke. Ada singkatan khusus mungkin? Apa kepanjangannya? Hope of Relationship Empathy. Hope of Relationship Empathy. Oke. Dan itu sudah disahkan dengan akta notaris lah ya. Oh iya? Iya. Waduh, luar biasa. Berarti itu akta notaris resminya 2014 itu? 2017 ya. 2017 ya, oke. 2017. 3 tahun kemudian gitu ya. Oke, berarti kawan nggak boleh diklaim ya? Sudah paten ini berarti. Insya Allah patennya. Nggak boleh dicomot tuh ya. Oke, jadi begitu latar belakangnya. Waktu itu bertiga memang ya? Iya. Oh ya. Bertiga, satu lagi Mbak Dewi. Nah, jadi di grup itu kita bertiga, grup WA di awal.
Oke. Berarti ini kawan, ini komunitas yang didirikan oleh 3 Sri Kandi nih, istilahnya seperti itu. Ini Sri Kandi yang betul-betul care, peduli gitu ya pada anak-anak. Dan memang itu notabene anak-anaknya kena kanker ya? Iya. Sebagian besar Sebagian ya di besar ruang instalasi anak itu sebagian besar ya memang kanker. Usia berapa itu ya? Oh, dari bayi ada. Hah? Dari bayi? Pernah saya itu waktu berbagi di sana. Itu kan ada ya bayi gitu kan, dia lagi kayak tidur pulas gitu kan. Waktu itu saya tanya ibunya, ibu ini kenapa? Dia itu lagi baru keluar dari ICU. Dan umurnya masih bayi waktu itu ya Mbak ya. Belum 1 bulan. Belum ada. Belum 1 bulan tapi dideteksi terkena kanker? Iya. Kanker apa itu waktu itu? Leukemia. Ya. Oh, kebanyakan leukemia? Tapi hari ini mulai dari kandungan sudah bisa Diketahui ya, Iya, dideteksi diketahui, dini ya. gitu ya. Ada beberapa dari pendampingan kita mulai dari 7 bulan di kandungan itu sudah didiagnosa, nanti lahir itu ada kanker. Oke. Apa semata-mata karena cinta kasih pada sesama atau apa? Karena apa sehingga akhirnya terbentuk komunitas Hore ini? Awalnya sih kalau saya sama Mbak Uci ini kan karena survivor ya. Oh. Saya sendiri survivor. Saya survivor kanker payudara. Oh, oke. Mbak Novi sendiri juga survivor. Tapi awalnya saya ketemu Mbak Novi itu itu ya, alumni. Saya kan alumni Eva UNER. Oke. Itu teman-teman kan lagi mau ngadain reuni nih ya, yang angkatan 2003. Dari situ kami mengumpulkan dana. Karena sebelumnya saya sendiri juga komunikasi dengan Mbak Novi. Nah dari situ kita ngumpulin dana, kita serahkan ke situ yang dari teman-teman alumni saya di FH UNER itu. Ya dari situ akhirnya semakin lama kita sering ketemu. Akhirnya berlanjut terus. Kegiatannya juga semakin rutin. Alhamdulillahnya. Iya. Oke. Sampai hari ini hampir setiap minggu ya kita ada kegiatan. Setiap minggu karena pandemi ya. Kan akhirnya kan bingung kan, banyak para donatur yang gimana nih Hore nggak ada kegiatan. Oh, malah minta gitu mereka. Oh, luar biasa. Banyak sekali dari teman-teman, dari ibunya, mama-mama yang mama sekolah anak saya, dari teman Mbak Novi, dari rekan kerja, kadang dari ibu-ibu Yala, ibu angkatan laut itu banyak sekali, alhamdulillah yang bergabung sama Hore. Mereka kadang menanyakan kapan nih, kan pandemi itu kan jarang ada kegiatan ya. Mungkin mereka juga ada dana lebih yang ingin diberikan gitu. Jadi akhirnya nemuin cara apa Mbak Novi? Akhirnya menemukan jalan itu berbagi makanan untuk para orang tua tapi kan ya. Karena di sana kan memang kita tidak diperbolehkan memberikan makanan kepada anak-anak yang sedang dirawat. Iya. Seperti itu. Waktu awal mula bergerak itu sosialisasi soal komunitas Hore ini, cara apa yang dilakukan? Apakah blasting via WA atau pasang status di sosmed atau bagaimana? Segala cara. Iya. Segala cara dilakukan ya untuk sosialisasi ya komunitas supaya dikenal gitu ya. Iya, segala cara, terutama ya sosmed pasti, ya kan. Sosmed. Terus kemudian ya kita di grup-grup WA masing-masing kita ya kita share kegiatan, sering kita share kegiatan kita. Kadang-kadang kita ngajak, waktu sebelum COVID kan kita sering tuh, hampir setiap minggu itu kan kita ada kegiatan ke rumah sakit. Kita ajak teman-teman itu, ayo yang siapa yang mau ikutan, mau jadi relawan. Gitu. Biar mereka merasakan kan. Dan mereka juga tahu kalau kegiatan kita itu benar-benar nyata. Benar-benar kita berikan langsung ke orangnya ya, istilahnya ke bahasa yang dituju gitu. Jadi mereka akhirnya dari situ mungkin juga timbul kepercayaan dari mereka. Akhirnya makanya mereka kadang ya itu nanya kapan nih Hore ngadain lagi, karena mereka pernah merasakan dan melihat sendiri gitu. Berbicara soal kepercayaan kan hal yang manusiawi ketika misalnya nih saya belum kenal Mbak Novi, belum kenal Mbak Uci ya, tiba-tiba datang nodong, nyumbang dong misalnya.
siapa lu gitu, siapa ini, kita belum kenal kan, biasanya ada rasa curiga dulu gitu ya. Nah, gimana cara Mbak Novi, Mbak Oci ini untuk mendapatkan trust, kepercayaan dari orang itu? Apakah dari relasi dekat dulu, dari saudara, teman gitu, untuk mendapatkan donatur yang setia ini? Karena kan pasti di awal dananya pasti dana pribadi dong ya, atau dana dari mana gitu ya. Nah, gimana caranya untuk mendapatkan trust dari mereka ini? Seringnya sih ya dari mulut ke mulut ya, tentunya dari referral dari teman ke teman gitu kan, teman ke teman terus saudara kayak gitu. Lebih banyaknya sih itu yang donatur yang tetap sih, kebanyakan kita udah kenal lama. Udah kenal lama ya? Udah kenal lama. Kalaupun ada donatur yang baru, itu biasanya ya referensi dari temen. Jadi sudah pasti mereka walaupun baru ya kita cukup kenal karena referensi ya, ya pasti kita ya gampang percaya gitu. Dan mereka pun kalau misalnya donasi besar gitu ya, untuk kayak komunitas ibu-ibu tadi itu kan, kalau ini kan besar banget ya, itu mereka karena sudah lihat kegiatan kita dan cerita dari teman-teman dari saudaranya, ya mereka banyak. Oke, karena ini ternyata memang disalurkan betul-betul gitu ya, nyata gitu ya. Dan kita juga kan mengajak mereka untuk turut serta ikut terjun langsung ke lapangan. Kalau sebelum COVID kita malah ajak donaturnya. Kalau misalnya ada kesempatan gitu, ada waktu gitu, dan wajib ayo ikut. Dan wajib harus ikut. Oke. Berarti langsung nih. Ibaratnya siaran pandangan mata loh, ini loh beneran gitu ya. Oke. Jadi kawan, ini merupakan kegiatan yang luar biasa, dan saya yakin ketika Anda nonton podcast ini, pasti Anda juga akan tergelitik untuk ikut berpartisipasi nantinya. Ataupun terlepas dari itu semua, Anda juga membuat komunitas-komunitas sosial sendiri. Ya, semakin banyak sih lebih bagus gitu ya. Bisa saling support, saling mendukung. Kolaborasi antar komunitas juga bisa ya? Sering banget. Contohnya seperti apa? Sering, jadi kayak misalnya MTS ya, kalau Ikatan Pasaya. Iya, sama-sama nih komunitas sosial, tapi bergeraknya di lain gitu. Nah, mereka sering, kita mau dong kolaborasi sama Hore. Kita pengen nih berbagi di Rumah Sakit Dr. Sutomo. Gitu. Tapi ada tapinya ya. Jadi kita share di rumah sakit. Kebetulan rumah sakit yang dipilih kan Dr. Sutomo ya, kan karena deket gitu kan ya. Kita itu juga ada izinnya loh, jadi nggak sembarangan masuk ke dalam seruduk gitu. Gitu ya? Iya. Berarti ada kartu saktinya gitu ya? Ada kartu sakti berarti ya? Kita bikin surat, disetujui oleh atasan, disampaikan ke ruangan. Nah di ruangan kita itu didampingin sama kepala perawat atau siapa wakilnya, terus sama siapa itu dokumentasi dari rumah sakit, polisi Satpol PP ya, Satpol PP yang bertugas di rumah sakit. Didampingin. Jadi kita masuk ke ruangan itu ada izinnya, bukan tanpa izin. Dan untuk dokumentasi kita wajib didampingi dari pihak rumah sakit. Dan untuk dokumentasi juga, jadi nggak sembarangan dokumentasi. Kita tidak boleh menampilkan muka-muka mereka. Kalau muka kita sendiri narsis itu boleh ya? Boleh banget. Buat iklan kan ya. Oke. Jadi memang kondisinya, saya yakin walaupun ada suka ada duka dong. Apa dukanya nih? Kalau Mbak Novi sendiri dukanya kalau dulu itu kalau nggak dapat izin udah siap nih, udah siap di parkiran malah izinnya belum turun. Gitu. Itu pada sudah hari H itu ya. Iya. Nah, itu kadang pernah karena kan mungkin karena masih awal dulu, jadi kita belum pengalaman nih, jadi apa yang mau dibagikan itu ternyata ada yang nggak boleh masuk ke ruangan. Nah, seperti itu yang bikin izin itu nggak cepat keluar gitu. Jadi waktu kita minta izin itu memang di list nanti mau dibagiin apa aja. Iya, dia harus dijelaskan secara terperinci. Seperti itu. Terus kemudian yang datang nanti berapa orang. Terus karena masih status COVID ya. Nggak boleh banyak-banyak. Dari sebelum COVID prosedurnya sudah seperti itu. Nah, kalau COVID setelah COVID ini malah ada kartu tambahan lagi, untuk kartu sakti lagi. Apa antigen, harus periksa antigen gitu ya? Ya harus ada tes
COVID itu pasti. Terus kemudian untuk izin-izinnya itu jauh lebih detail lagi seperti itu, dan dibatasi relawan dan apa yang boleh masuk ke ruangan itu sangat terbatas. Kalau dulu kita maksimal bisa sampai 15-20 orang masuk. Tapi nggak masuk ruangan semua ya. Mungkin di lorong-lorongnya sebagian, ada yang sebagian di ruangan. Karena kan harus bawa troli itu kan ya, barang-barang yang kita bawa gitu. Iya. Dari data teman-teman komunitas sore yang ada ini, saya penasaran ini ada berapa banyak sih pasien anak-anak yang menderita sakit kanker ini? Jadi karena Rumah Sakit Dr. Sutomo ini rujukan Indonesia Timur, nah setiap minggunya itu kurang lebih 150 sampai 200 anak yang masuk pasien. Yang masuk terus menerus itu? Iya, karena untuk makanan yang kita share itu paling sedikit itu 100 sampai 150. Paling dikit aja kan, paling wajib lah kita ngasih 110 gitu. Oke. Itu aja masih kurang. Itu di weekend. Ya, kalau masih kurang karena ya? kan ya kalau weekend itu kan Jumat, Sabtu, Minggu itu kadang pasien banyak yang pulang. Gitu. Tapi kalau Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ya full biasanya. Nah, berarti selama ini para donatur yang ada itu belum bisa mengakomodir secara keseluruhan ya para orang tua anak kanker ini. Kalau untuk rutinitas yang sering banget belum bisa. Tapi kalau untuk misalnya kita bagi dalam sehari, kita berbagi berapa kali bisa. Iya. Ya kita sedang upayakan supaya kita bisa berbagi itu tiap hari ya. Pengennya sih gitu ya. Iya. Saya pribadi saja melihat status WA-nya Mbak Novi itu langsung kepo gitu ya, pengen tahu. Kok ganti hore? Setahu saya kan bukan itu dulu gitu ya. Makanya langsung saya japri ini apaan gitu ya. Karena memang status WA ini efektif ya untuk memperkenalkan suatu aktivitas kegiatan gitu ya. Iya, dan kebetulan di hore sendiri tuh yang bantu itu alhamdulillahnya banyak ya. Ada yang bikin apa ya itu ya, iklan elektronik itu, yang pamflet yang kita sering share di WA. Ada yang bantuin kayak gitu, ada yang bantuin bikin rompi kayak gitu, jahitin, bikin tas untuk dibagi-bagiin. Alhamdulillahnya banyak yang bantu. Banyak yang mendukung, yang paling, support gitu ya. Yang paling sering kan kalau yang buat iklan ya, yang untuk di share itu kan kita kan harus mendesain apa, kalau kita mengeluarkan biaya sendiri itu kan juga lumayan kan ya. Tentunya kita punya sendiri yang memang dia mengkhususkan kalau dia bagian dari hore. Alhamdulillah seperti itu. Ada teman-teman dari media juga kalau misalnya ada kegiatan terus mereka bikin semacam berita online gitu ya. Seperti itu juga ada. Nah, salah satunya ya relawannya Mas Agung ini bakalan Iya. Saya juga ingin tahu kira-kira selama berbagi, sementara ini kan sebatas memberikan makanan saja ya pada orang tua. Untuk pandemi ya. Selama pandemi ya. Iya. Nah, itu sempat ngobrol nggak dengan orang tua anak-anak yang sakit kanker ini? Kalau untuk saya sendiri, saya bilang ke Mbak Novi, karena dengan riwayat saya bilang saya karena sebelumnya ada kejadian yang memang banget ya. Jadi kita itu ada seorang anak yang memang dia itu melekat di hati kita banget gitu. Saking dekatnya. Dan, aku pengen nangis. Oke, udah apa-apa. Tapi di akhir dia itu survivor. Di akhir hidupnya meninggal. Ya, kita sempat membahagiakan dia dengan keinginannya dia. Hah? 9 tahun. 9 tahun. Cowok cewek? Cewek. Dan dia sudah perawatan di Sutomo dari 3 tahun. Iya. Jadi kurang lebih 6 tahun. Lama banget. 6 tahun dirawat tapi tidak membuahkan hasil ya? Membuahkan hasil, dia sempat menikmati hidupnya beberapa tahun. Sempat sekolah juga. Iya, sempat sekolah juga. Ya mungkin hidup tapi belum sembuh 100% ya? Sudah mungkin ya dinyatakan sembuh. Ya, setelah perawatan 5 tahun sudah dinyatakan sembuh. Terus sekolah, pulang ke rumah. Terus kemudian 3 bulan sekali baru kontrol. Sudah tahapnya sudah seperti itu tahapannya. Kan itu sudah bagus banget kan ya. Tapi mungkin takdir berkata lain ya. Tapi dari situ dia tuh
memberikan semangat buat kita gitu. Dan memberikan banyak pelajaran buat kita, khususnya para Relawan. para relawan. Dan dari situ kita itu punya keinginan tinggi, benar-benar pengen bikin gimana pada saat kita tuh berbagi, kita bisa bikin anak-anak di situ tuh juga ikut happy. Ini kebanyakan orang-orang berbagi kan mikirin bapak ibunya, mungkin berbagi uang atau berbagi apa, gitu. Dari situ kita sebelumnya sih kita juga berbagi mainan ya, tapi dari situ kita benar-benar kukuh. Pokoknya anak-anak itu tetap harus dapat, entah berupa apa itu yang bikin mereka happy itu apa. Gitu. Sempat berapa lama menjalin hubungan batin dengan anak ini? Kalau saya nggak terlalu lama karena memang saya bilang ke Mbak Novi, saya kalau masalah berhubungan dengan pasien saya mundur, saya lebih baik di belakang layar. Yang kuat mungkin Mbak Novi yang lebih kuat dari aku. Iya. Karena kan memang ketika kita sudah saking jadi deket gitu ya, malah nanti juga ini ya ada imbas tersendiri. Banget itu dia itu pengen pergi ke tempat mainan. Yang sejenis, boleh sebut nama nih, time zone. Oke. Dari situ cuman hitungan berapa lama dia sempat main ke sana. Iya. Alhamdulillahnya seneng banget dia. Sehat banget. Sehat banget. Ya nggak kepikiran lah. Ya pasti. Kita Oh. berpikirnya ya udah sehat gitu. Seneng banget. Dari situ dia ternyata anfal, masuk rumah sakit, dirawat. Selama beberapa lama dia nggak ada. Berarti meninggalnya di rumah sakit. Meninggalnya di rumah sakit. Iya. Kita ikutin kok sampai prosesnya, dia dimandikan terus bawa pulang gitu ya. Kita bantu semampu kita untuk menyelesaikan segala administrasi yang diperlukan. Seperti itu. Jadi Hore ini bukan sekedar kita kasih bantuan, Mas Agung. Jadi kalau sebelum pandemi memang kita banyak yang kita bagikan. Ya selain kebutuhan untuk anak-anak juga kebutuhan orang tua. Kalau orang tua sih kebanyakan ya untuk pakaian, layak pakai seperti itu. Terus kemudian ya selain dana untuk beli obat yang tidak di-cover BPJS itu beberapa anak yang menurut dokter kita bisa layak untuk diperjuangkan. Nah, itu pasti dokter kasih referensi. Ini Nov, ini Mbak Uci, yang ini. Nah, itu disupport nih kayak gitu. Nah, secara keuangan seperti itu. Terus kemudian makan itu sudah pasti. Karena ya kalau ngomong sakit kanker itu kan beda sama sakit yang lainnya ya. Kalau kanker itu kita nggak bisa ngomong sebulan 2 bulan gitu kan. 1 bulan 2 bulan mungkin tinggal di rumah sakit masih di cover, saudara masih kadang datang kasih sumbangan seperti itu. Tapi kalau sudah lewat 6 bulan itu sudah mantap habis ya kan, tabungan udah habis, sudah mulai jual-jual aset kan. Bahkan nggak kerja kan ya orang tua. Iya, karena orang tua kan nggak bisa kerja. Yang jaga itu minimal 2 Mas. Oh, minimal 2? Iya, karena 1 jaga anak, 1 bisa ambil obat, bisa ambil darah, bisa iya, seperti itu. Ya otomatis minta waktu orang tua ya, kedua orang tuanya itu. Kalau bapak ibu yang jaga, otomatis nggak ada pemasukan. Nah, kalau tinggal di rumah sakit lebih dari 6 bulan, ya jual aset pasti. Lebih dari 1 tahun, sudah aset udah habis, tabungan udah habis, ya apalagi gitu kan. Apa sampai sekarang ada kejadian orang tua cukup lama akhirnya tinggal di rumah sakit hanya untuk menjaga putra-putrinya yang sakit kanker ini? Banyak sekali. Berapa lama rata-rata mereka ya? Ada yang lebih dari 3 tahun ada juga. Lebih dari 3 tahun? Ya, dan itu pulangnya mungkin sebulan sekali gitu. Sebulan sekali itu pun juga mungkin nggak lama. Mungkin cuma 3-4 hari gitu harus balik lagi. Seperti itu. Jadi kebagian besar waktunya memang dihabiskan di rumah sakit. Nah, itu yang kita support. Memang ya nggak banyak ya yang kita bisa support. Menurut kita, nasi bungkus 10.000 gitu kan. Kita kasih 2 orang ya cuma berapa, 20.000 menurut kita. Tapi menurut mereka besar banget. Karena mereka kan nggak ada pemasukan. Setiap hari kalau harus untuk beli makan sudah berapa, nggak cukup kan, 50.000 juga nggak cukup kayak gitu. Nah itu yang kita support kayak gitu. Tapi kalau untuk anak-anak
itu kebanyakan kalau untuk obat-obat sih sebagian besar sudah di cover BPJS. Iya. Itu. Alhamdulillah ya. Cuman kalau untuk kebutuhan susu, diapers, Iya. nah, Kita juga berbaginya seperti ya macam-macam nah seperti itu yang kita support oke. juga gitu Mas Agung kalau untuk anak-anak. Belum lagi kalau anak-anak itu kan kita harus kayak misalnya temennya di sebelah ada mainan ini nih. Sementara yang di sini nggak punya, pengen punya. Seperti itu. Nah, kalau ini pasien referensi dari dokter yang perlu disupport, ya kita perjuangkan tadi, kita sediakan, kita coba sediakan itu. Nah, itu kalau untuk secara materi. Iya. Tapi juga kita pendampingan untuk orang tua juga gitu kan. Kadang orang tua kita sendiri kalau ada keluarga yang sakit gitu kan, sekeluarga ikutan sakit ya. Iya, mikir soalnya. Iya. Satu sakit gitu udah rame-rame aja sakit gitu kan. Nah, sama kita juga kadang-kadang meluangkan waktu untuk orang tua ini bisa sharing ya. Ya, Mengungkapkan unek-uneknya biar, gitu ya. Kadang-kadang mereka kan capek juga ya. Kan pasti mereka butuh orang yang mau dengar gitu ya. Iya. Keluh kesahnya mereka ya. Iya, seperti itu. Nah, itu kalau dulu ada dari teman-teman UNER psikolog ya. Gitu yang bisa bantu juga untuk dengerin seperti itu. Nah, kalau saya ya biasanya orang tua yang kenal lama dan yang kita support benar-benar ya pasti sering sering Pernah ini. komunikasi. Saya lagi liburan ya, kemana lagi luar kota. Oke. Pak Novi telepon, Boci, ini ada orang tua butuh apa? Lab laboratorium. Harus ke lab gitu. Ingat itu yang aku lagi di yang itu. Ya kadang itu kebutuhan mendadak seperti itu. Kadang kalau misalnya kita bisa support ya kita bisa support gitu. Karena kebetulan orang tua itu lagi sendiri gitu ya. Bisa jadi mungkin ada yang nggak tercover BPJS Oh gitu. atau melebihi limit. Saya kurang tahu ya untuk itunya, tapi ya itu jadi memang benar-benar dia pergi memerlukan dana untuk lab itu tadi. Iya. Kayak gitu. Lalu cara membantunya waktu itu seperti apa kalau boleh tahu? Seperti yang dikatakan Mas Agung, dari duit pribadi dulu. Oh, oke. Yang ada yang bisa kita keluarkan berapa ya kita bantu. Kalau kita nggak bisa ya kita ya gimana caranya ya bisa ya. Iya. Cuman selama ini kalau boleh tahu donaturnya itu bertambah terus atau tetap itu saja atau bagaimana gitu ya? Untuk saat ini ya pandemi ya, kita apalagi jarang kegiatannya kan juga jarang ya. Itu ya masih yang tetap itu aja gitu. Tapi kadang ada tambahan misalnya yang dari organisasi apa kepingin berbagi Komunitas apa, gitu apa yang seperti saya bilang tadi Ibu-Ibu Yala. Ibu-Ibu Yala itu dari istri-istri dari para angkatan laut. Oke. Itu sempat juga masuk ke Sutomo bagiin gitu. Itu seperti itu. Nanti dari perusahaan apa, temen perusahaan apa, mereka punya dana sosial, terus akhirnya pengennya apa nih gitu. Terus Dari teman-teman kampus teman-teman kampus yang pengen ngadain kegiatan baksos gitu, kadang kolaborasi dengan Hori. ini juga nggak bakso saja loh. Saat Idul Adha itu kan pandemi ya, pandemi yang tahun lalu ya, itu kita juga siapa nih yang mau berkurban, akhirnya mengeluarkan ide seperti itu. Akhirnya kurbannya itu diwujudkan dalam bentuk makanan. Jadi mereka mengeluarkan donasi berupa kambing sama mengeluarkan biaya untuk masaknya. Jadi kita bagikan berupa makanan ke para orang tua pasien. Iya. Jadi banyak cara. Baik. Nah, berarti kan memang komunitas Huri ini ada untuk membantu, untuk memenuhi kebutuhan para orang tua dan anak yang sakit kanker tadi itu ya. Insya Allah. Misinya sih kita menjembatani antara donatur dengan pasien. Misinya Dan sebaliknya, ya kan, ada pasien yang memerlukan, pasti kan karena mereka juga kebanyakan bukan dari Surabaya. Aku perlu nih bantuan. Nah, donaturnya siapa? Nah, kita menjembatani nih Hori ini.
gitu. Nah kan ini ada donatur, kita coba carikan gitu. Oke. Nah, komunitas Hore ini pengurus inti kan bertiga nih karena founder. Nah, terlepas dari 3 anggota inti ini, berapa banyak ini tim relawannya sampai sekarang? Kan mengingat usianya sudah 8 tahun ini ya, 2014 sampai 2022 ya. Iya. Relawannya sih banyak kalau dikumpulin, kalau reunian gitu mungkin ya banyak. Cuman kalau relawan tetapnya ya paling teman-teman kita aja gitu. Mungkin ada kali 20 ya. Banyak Bu. Ya. Lebih dari 50? Nggak Kita kan sampai. nggak boleh 50 nggak boleh masuk. Oh rumah sakit. iya. Jadi nggak semuanya kan bisa digilir gitu ya, jadwal piket gitu. Iya, jadi kalau mau dikumpulin ya bisa lebih. Bisa lebih kalau mau dikumpulin ya. Cuman Iya. kalau kita kan kegiatan karena terbatas juga Iya. Dan kebanyakan ibu-ibu sih. Kebanyakan ibu-ibu ya, Iya. Ibu. seumuran gitu ya, Iya. Yang ada yang lebih sepuh lagi sih. senior gitu ya. Senior. Baik kawan, jadi memang dalam kehidupan ini lika-likunya luar biasa, tapi saya yakin banyak juga hal-hal yang bisa kita lakukan di dunia ini. Toh dunia kan, ya kita hidup sementara gitu ya. Kan ada baiknya juga, kata orang bijak itu harus balance gitu ya. Jangan ngejar materi toh gitu ya, tapi juga sisi spiritualnya itu juga harus lebih baik lagi. Nah, ini komunitas Hore ada untuk Anda para donatur yang ingin berperan aktif ataupun untuk Anda relawan yang ingin menyumbangkan waktu dan tenaga, boleh juga kan? Boleh Boleh sekali. Menghubungi kemana nih? Ada hotline khusus kah? IG Hore Indonesia. Oke, IG Hore Indonesia. Hore.Indonesia. Oh, Hore.Indonesia. Iya. Di situ akan terlihat foto-foto aktivitas dari Iya. komunitas Hore ya. Baik, jadi kawan, untuk Anda yang ingin berperan aktif, monggo silakan bisa melihat Instagram dari Hore Indonesia, Hore.Indonesia ya. Oke. Nah, tadi sudah menceritakan banyak hal, sudah 8 tahun sampai sekarang. Bulan tanggal berapa untuk ulang tahunnya itu, kalau boleh tahu? Mungkin kalau itu 13 Agustus resminya ya. Resmi. Kalau yang resmi itu 13 Agustus 2017. Itu resmi kita terdaftar ya. Ya, secara hukum kan, Secara hukum, legalitasnya kan. Nah, Oke. yang 3 tahunnya itu ya kita Masih liar gitu ya, masih belum tahu. Berarti 13 Agustus 2017 gitu ya. Oke, itu ulang tahun resminya gitu. Iya. Nah, biasanya apa sih yang dilakukan di kegiatan ulang tahun itu? Apakah tetap kegiatan sosial atau lebih dari itu? sementara sih kegiatannya masih tetap sekitaran Rumah Sakit Sutomo ya. Oke. Cuman next nanti tahun depan kalau sudah pandemi ini lumayan longgar ya kita bikin event ya. Kita pengennya berharap cepat segera berakhir ya pandemi Iya. ini ya. Karena udah kangen banget berbagi. iya, Iya. anak-anak sama orang tua pasien juga pengen ngumpul-ngumpul nih Iya. sama kita dari teman-teman Hore gitu kan. Donatur juga pengen ketemu dengan pasien dan Iya. orang tua pasien gitu juga banyak gitu. Nah kita kalau sebelum pandemi kan kita sering nih bikin acara event di luar rumah sakit. Itu pasti anak-anak happy banget. Orang tua juga secara mental langsung Terhibur happy kan, ya otomatis semangat kan. Iya. Dengan Gitu. kita datang ke sana berbagi aja ya, ini Iya. berbagi ya bukan event ya. Mereka tuh seneng banget. Apalagi kalau ada apa ini Mbak, ada apa? Meskipun kita hanya ngasih kayak ini ada baju nih, baju layak pakai, gitu kan bukan baju baru, tapi mereka tuh senengnya minta ampun. Berebutnya tuh yang bikin mereka seneng minta ampun. Oke. Oh ini aku cukup, oh ini buat aku gitu. Kalau yang anak-anak yang mainan itu ya, pada saat momen membagikan mainan itu seneng banget. Nah, ketika memberikan bingkisan kasih seperti itu, apakah giliran ceritanya Pak Budi misalnya sudah pernah dikasih, maka Pak Budi dilewati dulu, ganti Pak Iwan. Apakah seperti itu atau bagaimana pengaturannya itu? Sebisa mungkin kita kalau satu dapat semua Semua dapat. dapat.
Oke. Semua ruangan. Semua ruangan Iya. gitu ya. Kalau memenuhi ya semua ruangan meskipun Karena dia kan sakitnya jumlah apa, pasiennya gitu. kan nambah Iya. terus kan. Iya, Kan mau nggak mau konsekuensinya kita harus bisa mengcover itu Iya. semua kan. Iya, jadi memang kita sudah siapkan begitu kita mau turun ke ruangan Iya. harus Harus semua membawa anak itu lebih. ya semua Oke. anak Membawa kalau lebih. bisa ya lebih itu harus dapat. Kalau pas event kita bisa masuk ke rumah sakit itu pasti kita bawa lebih. Minimal berapa ya itu Mbak? Aku sampai 200 kadang 200 sampai 300-an kayak gitu. Harus lebih seperti itu karena kita nggak pengen nanti Lebih yang kok kecewa orang gitu ini ya. dapat ya sini nggak dapat. Iya. Kan itu nggak pernah kejadian kan? Alhamdulillah enggak ya. Wah, Kita luar biasa. sudah antisipasi sih jangan Antisipasi. sampai kejadian Jangan karena ada itu protes. pengaruh juga ya. Karena dulu ada teman-teman dari komunitas lain ya seperti itu. Jadi digilir nih. Di Irna itu kan ada kurang lebih 6 sampai 8 ruangan kalau nggak salah ya. Nah, itu digilir minggu ini ruangan ini, minggu depan ruangan ini. Nah, ada anak-anak nih yang bisa jalan-jalan nih kan nggak semuanya diranjang ya. Nah, itu begitu tahu udah langsung drop aja gitu. Kok itu temanku di ruangan sebelah dapat, kok kita di sini nggak dapat ya. Nah, itu memang yang diwanti-wanti ya. Kita begitu Wanti-wanti juga oleh kepala perawat juga gitu ya. Ya, Seperti kalau bisa dari yang pihak adil. dari pihak rumah sakit juga selalu mengingatkan. Kita sendiri juga ternyata itu pelajarannya gitu. Ya sama kayak kita misalnya Mbak Uci dikasih nih kok aku nggak dikasih itu kan otomatis. Iya. Apalagi masih anak-anak gitu kan. Iya. Jadi memang kondisinya teman-teman di komunitas Huri ini harus bisa seadil mungkin gitu ya. Harus bisa. Berbaginya ini. Harus bisa, jangan sampai nggak bisa. Kalau nggak bisa mending nggak usah berangkat deh. Kalau nggak cukup, kita mendingan Pernah nggak berangkat gitu? Karena kurang nih, harus nyari lagi nih. Ya udah kita pending sampai nyari gitu. Padahal izin udah turun nih ternyata nggak cukup. Ya udah. Nah, untuk pendingnya itu makan waktu berapa lama tuh? Alhamdulillah nggak lama sih. Wah, syukurlah. Alhamdulillah kita ya mungkin juga kita ini apapun yang kita lakukan semua itu kan karena dari kehendak Tuhan ya, pastinya ya. Alhamdulillah kalau kita sharing ini nih kurang nih kita mau berbagi nih, kurang sekian paket, ada aja yang ngasih. Luar biasa. Alhamdulillahnya. Langsung ya. Langsung. Tuhan memerintahkan malaikat gitu untuk kamu aja deh. Katanya niat baik itu dimudahkan. Iya. Alhamdulillah selama ini diberi kemudahan ya. Kadang nanti ada yang ngasih, aku punya anak ulang tahun nih, punya paket cuma segini, nggak apa-apa, kita ambil aja, iya nggak apa-apa, nanti kita cari tambahannya. Iya. Dan sejauh ini semuanya kondisinya aman terkendali gitu ya. Baik. Ya, jadi teman-teman, kawan, ya, kalau Anda ingin berpartisipasi, coba deh intip Instagramnya hore.indonesia ya, hore.indonesia, hore.indonesia. Nanti Anda akan bisa melihat aktivitas seperti apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman komunitas Hore ini. Oke. Nah, sejauh ini memang aman terkendali, lancar, tidak ada masalah sama sekali, tapi yang jelas masih membuka terus tenaga relawan deh. Tenaga relawan dan tenaga donasi. Nah, itu otomatis kalau donaturnya kan otomatis. Tapi untuk tenaga relawan tentu butuh juga kan. Iya. Apalagi kalau kita bikin event di dalam rumah sakit, itu kan kita butuh banyak ya untuk kadang menertibkan orang tua pasien gitu. Oh, tapi kan tapi kan orang tua pasien nggak sampai berebut itu kan? Alhamdulillah enggak. Kan semuanya mau ditata gitu kan? Ada bantuan dari pihak rumah sakit dari Satpol PP yang bertugas di rumah sakit Dr. Sutomo. Oke. Jadi ada juga yang membantu seperti itu ya. Baik. Ini ada lagi informasi yang disampaikan, Mbak Novi? Ya. Mungkin buat teman-teman yang pengen gabung, hari ini kita ada program ya selama sampai akhir tahun ini kita programnya neraktir orang tua pasien. Gimana tuh aturan mainnya? Neraktir orang tua pasien. Ada pamfletnya tuh. Nanti bisa di-share di Mas Agung. Di-share di podcastnya. Nggak apa sekarang aja nggak apa-apa Jadi, sih. ada program terbaru kita. Ini kita
pengen, jadi teman-teman ini kan mulai ya aktivitas banyak di luar gitu kan. Terus kemudian sudah mulai kongko-kongko, ketemu teman, ngafe-ngafe gitu. Nah, sementara ada nih ya kan teman-teman kita, saudara-saudara kita itu yang nggak bisa setiap saat kumpul untuk sekedar healing gitu kan. Nah, kalau teman-teman ada dana lebih seperti itu, nah pengen raktir orang tua pasien boleh nih. Nah konsepnya ya bisa transfer menghubungi Mbak Uci. Nah kita sudah siapkan setiap hari itu Mbak Uci sudah siapin menunya nih. Kayak gitu. Dan jadi menunya sudah tinggal pilih aja gitu ya? Ya, jadi nanti setiap hari kita upayakan, ini memang belum setiap hari ya, karena memang ya keterbatasan dana tadi kan. Tapi kita mulai bulan ini udah seminggu 2-3 kali. Gitu, dan kita tetap upayakan kalau bisa tiap hari sih kita bisa support. Pengennya seperti itu. Ini mungkin aku bisa tunjukin salah satu pamflet kita, judulnya Share Sedekah, permisi ya. Share Sedekah. Yuk, nah, ini aja traktir makan para orang tua pasien anak sahabat Hore. Nanti @hore.indonesia bantu buatin menu traktirannya berapapun sedekah kalian. Berkah selalu. Amin amin amin, Hore gitu ya. Oke, jadi ini kan juga dipasang di Instagramnya tadi itu kan ya. Teman-teman, kawan semua bisa melihat. Oke, program ini sampai akhir tahun. Ya. Sementara untuk sampai akhir tahun, nah tahun depan kita pengen bikin program, tapi tentu dengan lihat kondisi ya. Kita pengennya tahun sih depan sih masuk ke rumah sakit lagi. Kita bisa ketemu dengan adik-adik. Tapi tidak menutup kemungkinan siapa tahu podcast ini ditonton oleh teman-teman komunitas di luar kota, luar pulau. Mereka kemudian tergerak hatinya. Mereka juga pengen ke Surabaya gitu, boleh pengen banget. Surabaya gitu. Atau mereka ingin membuat juga di kota mereka, boleh juga? Boleh Banget. Meniru maksud saya. Kalau kita meniru aktivitas bisa, di sini lah. Misalnya kita masih bisa mampu untuk pergi ke tempatnya, kita datengin kok. Ya, atau kalau ada teman-teman dari luar kota pengen nih, aku juga pengen bikin kegiatan itu tapi di daerahku gitu. Boleh kalau misalnya kita mau sharing-sharing, boleh DM aja di IG, nanti kita sharing kegiatan. Iya, nanti akan di training gitu ya. Caranya seperti apa. Langsung dengan founder Hore Community. Oke, terima kasih sekali untuk waktunya Mbak Novi, Mbak Uci, ya. Terima kasih, ini cerita yang ya mengharukan luar biasa kalau menurut saya ya, karena Mbak berdua kan survivor, tapi akhirnya tahulah kondisinya seperti apa dan akhirnya harus ini harus ada gerakan seperti ini ya supaya bisa membantu meringankan ya, paling enggak kan menunjukkan cinta kasih pada sesama ya. Mudah-mudahan juga akan semakin banyak komunitas-komunitas yang sejenis gitu ya. Sehingga surga itu bisa diwujudkan di bumi gitu kan, ibaratnya nggak perlu menunggu kita meninggal dulu baru ke surga, tapi bagaimana caranya supaya di bumi ini bisa merasakan surga itu tadi. Benar banget itu. Baik, terima kasih sekali lagi atas waktunya, atas cerita-ceritanya. Kasih kesempatan untuk saya. Sama-sama. Mudah-mudahan banyak yang melihat dan tergerak hatinya. Dan ikut serta. Amin. Tentunya. Pasti ya. Pasti itu harapannya. Makanya kita perlu sosialisasikan gitu kegiatan ini di podcast Jatim News Media. Baik, demikian kawan obrolan hari ini bersama dengan komunitas Hore gitu ya, yang nantinya ujung-ujungnya akan menjadi hero gitu ya. Zero to hero gitu ya, ibaratnya seperti itu. Kalau teman-teman ingin jadi narasumber di podcast Laris Manis Jatim News Media ini, silakan Anda bisa hubungi WA saya di 088 21 31 61 789. Saya Agung pamit, terima kasih sekali lagi. Salam sehat selalu untuk kita semua.